Kawan-kawan Ketua Umum Asosiasi Perunggasan dan Peternakan, teristimewa Ketua Umum ASOHI yang pada setiap tahunnya menyelenggarakan acara evaluasi seperti ini, dan para peserta webinar yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, saya mudah-mudahan hanya 5-7 menit saja nih Mas untuk menyampaikan paling tidak kesimpulan kami lah dari Pinsar. Ya, siapa? Pinsar Unggas Nasional ini tentang perunggasan di tahun 2021 dan kedepannya seperti apa nanti. Dan alhamdulillah juga daging dan telur ini sudah memberikan andil yang luar biasa di dalam rangka kita mengatasi pandemi. Jadi pandemi COVID-19 itu andil daripada telur dan daging itu luar biasa di dalam rangka meningkatkan imun daripada masyarakat dan rakyat kita, sehingga pada akhir tahun ini kita sudah secara bertahap akan meninggalkan COVID-19 itu. Lalu kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa peternak, kami melihat dari sudut peternak, ya kami melihat dari sudut peternak bahwa yang perlu kita tata nanti adalah bagaimana tata niaga perunggasan ini, baik telur maupun daging. Karena terus terang peternak rakyat itu bagaikan kalau naik kapal itu ya naik kapal selam aja, ya kan? Naik kapal selam karena harga pasar itu, terutama harga di farm itu berada di bawah permukaan, ya kan? Di bawah permukaan. Kadang-kadang ada bulan-bulan dia tenggelam lebih dalam. Nah, syukur alhamdulillah sekarang mulai muncul lagi permukaan. Khawatirnya peternak-peternak ini juga tenggelam terus, lalu kemudian akhir tidak kembali lagi, akan begitu. Jadi mudah-mudahan Pak Panitia bisa menampilkan saya punya materi. Ya memang kalau kita lihat inilah potret dari sudut peternak ya tentang perkembangan ayam ras pedaging maupun ayam ras petelur. Ya, lalu kemudian terus jadi kita lihatlah memang dari periode ke periode, dari tahun ke tahun, dari awal dan sebagainya itu memang broiler khususnya itu mengalami fluktuasi yang luar biasa. Tetapi tetap saja kita berada di dalam fluktuatif itu. Tetap aja kita berada di dalam. Sementara kalau telur kadang-kadang dia stabil, kadang-kadang juga ikut toleransi juga kepada broiler, ikut juga bergerak, turun juga, naik juga, tapi memang tidak terlalu jauh ininya, tidak terlalu jauh gerakan-gerakan iramanya dan sebagainya, dinamikanya. Jadi karena itu kalau kita lihat memang struktur harga live bird dan telur itu memang cenderung menurun, ya kan? Kalau tadi Pak Dawami mengatakan nilai absolutnya memang naik, tetapi kalau dibandingkan dengan biaya produksi, harga pokok produksi memang dia masih berada lebih rendah lah, ya kan? Sementara harga biaya produksi, terutama harga pakannya itu adalah terus mengalami peningkatan, dan sebagainya, itu juga sangat tergantung kepada bahan baku sebagainya. Jadi ya pada tahun 2021 memang tidak bisa kita sangka lagi bahwa memang terjadi oversupply, sehingga pemerintah pun juga ya kan terus-menerus berupayalah untuk mengambil kebijakan-kebijakan, walaupun dari sudut peternak kebijakan-kebijakan itu belum berpihak kepada peternak rakyat, ya kan? Jadi kita berharap juga penegakan aturan-aturan juga memang harus kita harapkan aturan-aturan yang barangkali sekarang ini dianggap oleh kawan-kawan peternak sebagai aturan yang masih lemah lah keberpihakannya pada peternak rakyat. Sehingga dengan demikian
tidak salah kalau kita melihat bahwa jumlah populasi peternak rakyat sekarang itu akan makin termarginal atau makin tereliminasi lah kalau di bahasa-bahasa televisinya. Terus Mas, Mbak. Jadi kalau kita lihat daripada harga yang ada, nah ini untuk broiler ya, untuk broiler. Kalau yang merah ini kan harga acuan itu dari keputusan Menteri Perdagangan itu kan sekitar 20.000 lah per kilo daging, ya kan? Itu harga farm gate. Tetapi ternyata memang dibandingkan harga pokok yang hitam itu, ini harga hitam juga sekitar harga pokok produksi sekitar 18 sampai 19.000, yaitu naik fluktuasinya pun juga sangat tergantung pada harga pakan. Nah, tetapi kalau kita lihat pada harga broiler, mau baik berada di Jabotabek yang warna kuning, di Jawa Barat yang warna pink, yang di Jawa Tengah yang warna biru, lalu kemudian di Jawa Timur yang warna hijau, itu hampir bersamaan lah. Jadi dia tetap berada pada di bawah daripada harga pokok produksi. Nah, dia hanya muncul permukaan itu pada bulan April, tapi setelah itu dia terjun bebas lagi. Sampai sekarang tuh baru mulai pada Desember ini baru mulai mengalami dia mengambil udara saja barangkali di atas permukaan laut, ya kan, sehingga dari terlalu lama dia berada di bawah permukaan laut, ya kan, sebagai kapal selam. Jadi kalau dia tidak mengambil udara ya udah matilah peternak-peternak rakyat itu dan sebagainya. Jadi karena itu ini juga potret kami di dalam tahun 2021. Ya kan, mudah-mudahan ya walaupun sekarang ada perbaikan itu kan masih mendekati atau lebih sedikit lah daripada harga pokok produksi. Jadi kalau dilihat dari analisis usaha, bagi peternak rakyat itu sendiri masih berada minim lah, ya kan. Nah, kalau kita lihat kenapa saya sampaikan tadi tata niaga, harga farm gate itu memang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di pasar, itu harganya masih paling tidak seperti yang terjadi di harga farm. Jadi justru malah makin seperti terjadi pada bulan Juni Juli itu, pada harga di mana harga pada bulan Juni dan Juli itu sekitar ada sampai 12.000 per kilogram di Jawa Tengah misalnya. Tapi di harga di pasar itu pun juga masih tetap di atas 30.000. Nah, di sini kadang-kadang kita harus melihat dan kadang-kadang kita juga harus mengambil langkah, terutama Satgas Pangan kita harapkan. Jadi jangan sampai ada oknum yang bermain di tengah-tengah gejolak perunggasan ini, terutama broiler. Ini kita melihat sudah ada seperti itu. Dia betul-betul memanfaatkan turun harga ini untuk betul-betul menekan peternak. Ya kan, tapi di pasar itu harganya tidak jauh-jauh juga sebenarnya. Masih jauh menguntungkan para pelaku-pelaku pasar broiler. Ya kan, para pelaku-pelaku yang ada di pasar-pasar becek dan sebagainya. Jadi harga untuk konsumen akhir itu sebenarnya tidak terlalu jatuh juga dibandingkan dengan jatuhnya harga yang dialami oleh para peternak rakyat. Nah, barangkali tata niaga ini yang harus barangkali nantinya akan dipertegas dan disoroti lebih tegas oleh Satgas Pangan di dalam rangka pengawasannya terhadap kesehatan berusaha bagi semua lini yang ada. Ya kan, jangan sampai kondisi harga yang jatuh ini pun juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan memperburuk kondisi dan keadaan sehingga peternak itu akan mengalami kerugian makin besar.